欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Oke, Langsung selamat Idul siang. Fitri dong. Idul Selamat Fitri. siang. Wah, untuk kalau yang di Indonesia saat ini masih libur ya, tapi di Taiwan sudah kembali kerja seperti biasanya. Hanya kebetulan saja kemarin itu adalah perayaan Lebaran, perayaan Idul Fitri di berbagai titik di banyak Taiwan. tempat. Oke, kita mulai dulu aja ya, langsung ya Kita di mulai ini ya. ya. 3, 2. Apa kabar semuanya? Kau itu tidak bergerak? Baru bergerak. Teman-teman bingung kali, apanya yang bergerak ya? Kita ulang ya. 3, 2. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bersama-sama tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Masih hangat di sini saya Farini Anwar. Saya Yunus Hendri. saya Aditya. Iya, masih hangat di sini dengan ucapan Selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kepada Anda iya. semua yang merayakannya ya. Betul. Dan juga semoga saja kita kembali suci nih. Nah, untuk sehari ini kita bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol suasana nih untuk lebarannya di Taiwan. Oke. Yang semakin lama semakin kental ya. Iya. Iya Ya, enggak? semakin lama semakin rame ya, dan Rame. juga banyak tempat yang mengadakan Idul Fitri. Betul. Mulai dari sholat idnya yang Ya. kali ini langsung nih istilahnya bukan setengah, satu alun-alun dari Chiang Kai-shek Sun Yat-sen Memorial Hall yang meskipun saat ini lagi dipugar tapi Ya. halamannya kan terbuka lebar tuh Lebar, ya. Itu ya. 2 kali dan 2 kali tadi Farini pikir kalau yang untuk kloter pertama itu penuh, pasti kloter kedua malah lebih sepi. Tapi Ternyata, dua-duanya sama. Ya. Ya mungkin karena waktu juga sih. Betul. Karena kan kloter pertama kan waktunya sepi, Iya, lebih cukup pagi. ya, betul. Dan bahkan juga jumlahnya itu kalau nggak salah itu bahkan mencapai 30.000 Wow. manusia yang ikut dalam. Yang pasti dalam MRT itu kan kebetulan MRT-nya kan deket-deket menuju ke 101 kan ya. Iya. Nah kalau 101 kan biasanya kalau akhir tahun itu kan ada pesta kembang api Iya. dan itu arus penuh masyarakat arus penumpang itu heboh. Sama hebohnya dengan pada saat lagi sholat Id berlangsung ya. Iya. Dimana kalau biasanya kan mereka pakai bajunya kan tahu aja deh mungkin Iya. dingin ya. Iya. Kalau ini semua pakai baju muslim. Waduh, luar biasa sekali nih. Betul. Dan bahkan itu bahkan waktunya itu juga cukup pagi sekali ya. Bahkan MRT kan kalau nggak salah bukanya jam 6 ya. Jam 6 nah kurang Dan lebih ada bahkan yang itu kita sampai di lokasi itu sekitar 6:30 ya Kak Iya, Farini ya. heeh. Itu juga sudah membludak dan orangnya banyak banget yang masuk. betul, iya luar biasa sekali ya dan kebetulan memang juga ya cuaca mendukung sih. Iya, betul. Meskipun sempat gerimis dikit tapi banget. setelah itu ya cukuplah cerah ya. Jadi sungguh luar biasa. Dan kemudian juga karena tahun ini juga kebetulan nih ya untuk sholat idnya jatuhnya hari Sabtu dan perayaan Idul Fitrinya yang kali ini bukan dikhususkan Indonesia tetapi dikhususkan oleh umat Muslim yang ada di Taiwan ya. Itu berlangsung juga sama seperti beberapa tahun berturut-turut yaitu di Taman Taan. Betul. Jadi Dan enggak, kalau di Taan sendiri itu emang udah tahunan lah ya. Ya. Itu bisa dibilang begitu dan itu juga cukup ramai. Betul. Dan kali ini dari pemerintah Kota Taipei juga sudah mengundang penyanyi asal Indonesia Feby Putri. Feby Putri. Feby Kita benar-benar Putri. juga udah pada tahu dengan lagunya seperti Runtuh, Iya. Kembali Wis. Pulang gitu, dan itu emang kayak lagu yang cukup relevan lah dengan kita yang Iya. khususnya bagi para perantau. Betul. betul, luar Dan biasa juga sekali. kita juga sempat wawancara dengan Kak Feby ya. Dan juga ia mengatakan kalau dia itu juga sebagai seorang perantau ya. Jadi dia itu juga bisa merasakan bagaimana hidup di tanah asing yang jauh dari keluarga dan mungkin terkadang rindu dengan kampung halaman, apalagi dengan mungkin ada
kulinernya dan juga kekeluargaan di kampung. Jadi ya itu juga menghibur teman-teman yang terpaksa harus jauh dari rumah untuk merayakan hari Idul Fitri. Dan tidak hanya itu saja ya. Untuk tema kali ini pun ada satu kawasan dikhususkan untuk mempromosikan Indonesia. Waduh. Itu yang paling luar biasa nih. Oke. Jadi kan itu ada istilahnya kan ada bazar. Mereka jual makanan itu malah tidak boleh bilang hampir tidak ada Indonesianya. Wus. Tidak ada yang dari Indonesia, adanya Oke, Turki kayak lah, kemarin ya. India lah, segala Timur macam yang Tengah. Muslim yang Timur Tengah. Memang ada sih, tapi kayaknya bukan jual makanan Indonesianya. Tapi Indonesia dikhususkan untuk memperkenalkan segala macamnya. Jadi ada yang mempromosikan jamu. Nah, jamunya di mana juga apanya diracik dengan selera orang Taiwan. Kemudian yang pasti tuh ya memperkenalkan pakaian adat di Indonesia. Ada dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, pokoknya luar biasa sekali ya. Yang mana, nah tentu saja ya di sini juga memperkenalkan peralatan musik angklung, dan juga lain-lainnya. Bahkan buka kesempatan untuk warga Taiwan itu untuk mencoba memainkannya ya, lagu-lagu yang sangat Juga simpel. mencoba pakaian adat, bahkan mencoba pakaian adat pun sampai wali kota Taipei Chang Wan-an juga mencoba pakai rompi adat Dayak. Si ganteng. Si ganteng. Banyak kali dah. Lah sebut. gatal. Ini bagian tahu wali kota si ganteng siapa itu yang di bagian tengah. Yang tuh. bagian tengah, sebelah. yang pakai kaos ya, itu Sebelah. luar biasa. Ya itu dia bagaimana ya pas lagi saat dia setelah selesai pidato dan pembukaan untuk acara ini, dia juga langsung membawa lihat Ke stand. ke stand, Ya. bukan ke stand makan, tapi stand yang Maksudnya. mengajarkan yang memperkenalkan Kebudayaan. kebudayaan masing-masing Betul. negara. Nah itu sempat mampir ke kawasan yang Indonesia dan sempat menggunakan tadi pakaian Dayak ya. Ya. Dan juga sempat nih dikasih oleh perwakilan IDN yaitu memberikan batik, baju oke. batik katanya yang baru ya dalam waktu singkat berapa menit tuh pas lagi dia penerbangan balik Taiwan ya itu menyempatkan diri untuk membeli batik itu. Nah, wow. dan memilih motifnya juga khusus katanya memilih motif kuda karena tahun ini tahun kuda dan si ganteng Asik. Ada enggak hubungan dengan si ganteng. wali kota Jamanan itu juga katanya show kuda. Oh. Jadi kuda-kuda. Pas Wah. banget ya. Tapi itu- memang benar sih kemarin waktu kita di lapangan kita melihat itu bagaimana antusias teman-teman semua tuh ya ketika melihat sang wali kota tuh wah udah kayak semut gitu yang berbunyi gula gitu. Jadi kemanapun dia pergi diikutin Termasuk hari ini dong. Sampai ada yang bilang aku mau foto tuh siapa sih Sampai ada yang menjerit, lebih ganteng daripada ini aslinya lebih ganteng ya. Dia bilang Yeah. gitu juga. Jadi memang luar biasa sekali ya. Yang pasti tentu saja ia mau membaur dan juga ramai ya sepanjang jalan melambaikan tangan. Pokoknya ada apaan dia harus melambaikan tangan. Dia sabar banget ya kayaknya. Dia senang bawa tenang, Iya sabar sih. senyum gitu. Iya, Kalau dan mau bilang yang di dalam coba tanya Kalinda. Kalinda di mana? apakah kalian sedang menyaksikan live kita di sini? Mungkin agak nyesel kali ya, kok nggak pergi aku kemarin gitu ya. Oh, Fahri ini bener-bener di samping persis ya. Bahkan Ada yang- masalahnya kan itu terlalu rame kan. Iya. Jadi penjaganya tuh tidak sadar bahwa Fahri itu di sampingnya persis. Jadi juga bener pas belakang ada orang kayaknya ini Berapa orang senti siapa jaraknya? gitu. Berapa dekat? Di sebelah kalau mau Oh, pegang mah bisa. Oh, lihat deket Tapi belakang saya dianggap belakang. Jangan, pegang berarti membeli. Nah itu dia makanya Fahri ini bilang, woi, jadi Fahri ini bilang, waduh ini kok di samping begini, tapi lagi pikir sayang banget kan ada yang di depan gitu fotoin Fahri ini gitu kenapa gitu ya. Jadi Lagi gimana sepanjang waktu jalan. itu auranya gimana? Enggak, Kesannya maksudnya gimana? kesannya ya ini wali kotanya ya udah selain ganteng ya. Udah gitu kayaknya kesannya baik, orangnya baik sih, baik hati. Saya Asik. ngomong, lagi sehat lah, lagi baik lah, nggak sakit lah. Nah, kita kembali lagi ke topik jangan Iya. bicarakan si ganteng ya. Ya, ini sebenarnya acara Lebaran Idul Fitri ini sudah berlangsung bertahun-tahun ya dan semakin lama itu semakin istilahnya semakin bisa membaurkan nih nuansa Muslim, Betul. nuansa Lebaran itu di masyarakat Taiwan. Iya. Nah, akan memilih Taman Taan ya karena Taman Taan sendiri sebenarnya itu hari Minggunya itu biasanya sudah penuh. Iya. Ditambah lagi kali ini dengan adanya yang namanya apa sih bunga Chushuhua. Izilea Azalea. Oh, yang lagi mekar Iya saat lagi ini. mekar kan di sini juga ada pameran bunga, Iya. kemudian ada tempat bermain segala macamnya. Jadi mengadakan di sini sekaligus juga memperkenalkan budaya Muslim kepada masyarakat Taiwan. Karena Muslim di Taiwan itu boleh bilang minoritas. Iya. Jadi dengan demikian mereka bisa lebih mengetahui meskipun mereka kadang-kadang ada yang bingung juga ini kenapa ya pada kayak gini ya Iya. gitu. Apalagi kemarin tuh kan waktu hari Sabtu Minggu tuh kan hampir di seluruh Taiwan ya di kota-kota utamanya itu Iya. di stasiunnya itu kan banyak teman-teman kita yang keluar begitu ya. Jadi warga Taiwan juga pada bingung, lah kenapa hari ini kok rame banget ya, Ya. banyak orang yang memakai baju kerudung dan juga pria yang pakai sarung gitu. Sarung. Loh, kok pada pakai sarung ini kenapa gitu ya. Mereka juga terheran-heran ini kenapa dan akhirnya karena ada festival ini jadi warga-warga Taiwan juga semakin tahu oh ternyata kemarin itu
Lebaran. Lebaran Idul Fitri karena mereka cuma biasa taunya yang nggak boleh makan nggak boleh minum ya, tapi setelah nggak boleh makan nggak boleh minum dalam arti bulan Ramadan udah gitu ngapain mereka nggak tahu. Mereka Dan nggak itu dia, tahu. ini juga merupakan hari kemenangan nih ya, Lebaran. Dan kemudian di sini juga karena lapangannya cukup luas, jadi di arena Sultan Taman ini boleh bilang dibuka kesempatan juga untuk berkemah. Ya. Jadi bisa boleh rekreasi, piknik juga. piknik. Kemudian juga ada satu lagi yang namanya istilahnya ada atapin, udah gitu dipasang satu layar lebar yang dari LED, layar tancap. yang mana layar tancap ya, tapi LED loh. Iya, Kalau layar LED. tancap kan kesannya kain kan. Iya. Kalau ini LED. udah itu selain menampilkan apa yang ada di panggung, nah udah gitu kemudian juga bisa istilahnya bisa buat teman-teman senang-senang. Jadi Karaoke. benar-benar bisa karaoke ya. Ya, bernyanyi karaoke. Kak Pesan Yunus lagu. kayaknya mampir. Bisa pesan lagu. Makanya ada yang pernah request lagu dangdut ini. Iya, lagu dangdut. Iya pada memang sih. pesan. Jadi Emang istilahnya bener sih, ya mereka beda. pada Jadinya dangdutan. kalau yang di panggung mungkin lebih ke resmi memperkenalkan, Ya. dan kayaknya yang di panggung lain layar itunya kayaknya lebih dikuasai sama masyarakat Indonesia ya. Itu lebih merakyat kalau Lebih panggung merakyat, itu. benar-benar. Iya, Iya, karena lebih udah pengen merakyat. nyanyi semua sih soalnya. Iya, jadi mau bilang nggak perlu desak-desakan di mana, tapi bisa maksudnya satu harian itu bisa merayakan itu dengan penuh kesenangan sih. Iya, ya kan teman-teman kan juga mungkin liburnya juga susah ya. Mungkin liburnya tuh ada yang sebulan sekali atau ada yang setengah tahun sekali, dan mereka pasti mengambil momen Lebaran ini. Betul. Dari sholat Id kemudian Lebaran. Dan ini hanya untuk di Taipei ya. Di Ya. tempat-tempat lainnya juga ramai. Seperti banget. di TMS, kemudian di stasiun-stasiun lainnya juga itu boleh bilang dipadati dengan masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim juga ya, boleh bilang ya, karena mereka menggunakan kesempatan ini untuk bersiraturahmi, Ya. kemudian juga saling istilahnya ketemu dan juga memanukan liburannya nih. Karena kan mereka biasanya cuma bisa mengambil liburnya di hari Minggu. Ya. Nah, mungkin kalau di hari Sabtu pada saat sholat Id mereka hanya bisa minta izin beberapa jam. Betul. Nah, selebihnya ya kembali kerja. Tapi hari Minggunya itu mereka benar-benar libur, benar-benar merasakan tuh bagaimana Idul Fitri di Taiwan. Kayaknya kali ini lebih benar-benar bagaimana ya, karena Kerasa gitu. waktunya dekat sekali. Maksudnya Betul. cuma beda sehari. Ya, kalau Yus bandingkan dengan tahun lalu, waktu sholat Id tahun lalu kita pergi ke Nyasen, itu juga kayaknya tidak seramai kali ini. Dan ini kayaknya wah Dua itu kali, dari 3 kali lipat. Iya, bahkan dari depan sampai belakang tuh penuh. Dan mereka juga rapi sih, Betul, teratur rapi. juga, Dan, masuknya juga teratur. Kemudian juga panitia juga sambil menyiapkan wudhu. Jadi kalau teman-teman yang ingin wudhu juga di lokasi Sampai juga bawa ada. pakai mobil tank air ya. Tank air, Kalau kan masih masuk kayak gentong-gentong. Gentong-gentong, ya. Dan kemudian juga karena sekali lagi cuaca mendukung. Kalau tahun kemarin itu kan Wah, itu hujan benar gerimis, gerimis, jadi ya, agak gerimis. repot. Kemudian juga bukan hari Sabtu. Nah, itu dia. Udah kalau kali ini sudah hari Sabtu, otomatis ya mungkin kalau pekerja yang formal itu kan memang libur kan. Jadi bisa menyempatkan diri, kemudian juga bisa minta izin nih. Kalau Sabtu kan berarti orang Taiwan sendiri mungkin nggak kerja. Jadi kalau seandainya teman-teman PMI yang jaga orang sakit atau bagaimana masih bisa minta izin. Berarti orang tuanya ada yang nemenin kalau cuma menemankan 1-2 jam. Ya, Iya, jadi ini juga boleh bilang ini faktor mendukung banyak sekali ya. Ya. Jadi maka kegiatan ini boleh bilang luar biasa. Betul. Bahkan Kak Farini juga bilang katanya di MRT itu sampai ramai banget, bahkan sampai pihak polisi MRT Iya. ya. Dia juga turun tangan untuk ngebantu. Betul, iya nggak betul. sih? Jadi iya memang jadi memang dari pihak panitia itu telah menyiapkan mengkontak polisi untuk istilahnya memantau dan juga memberikan instruksi kemana-mana jalan segala macam. Jadi dari MRT juga keluar di Sun Yat-sen ya. Memorial Itu langsung ada polisi yang ngatur. Ada petugas yang ngatur sampai di ajang belakang saat itu juga sih. Harusnya kan pada saat itu emang banyak sekali kan. Ya. Orang-orang juga otomatis kan pakai transportasi seperti MRT untuk datang. Ya, ya. Panitia juga yakin mungkin selain MRT juga masih ada bus itu juga pada ramai. Mungkin orang-orang juga bakal bingung gitu ya. Kok hari ini ramai gitu kan. Iya, Tiba-tiba makanya. seperti itu. Tapi untungnya ya itu dia karena hari Minggu, hari Sabtu, jadi tidak bersaing dengan orang yang mau kerja. Ya. Kalau enggak kan repot. Itu paling ngebayangin kalau suasananya segitu ramenya dari hari kerja dan mereka bubar yang kloter pertama kan itu sekitar jam 8-an ya. Nyaris jam 8, Jam 8. 7.45. Nah, itu pada saat itu masyarakat kota pun sedang lagi mau berangkat kerja. Jadi betul. mereka yang datang dan yang pas aplusan begitu ya mungkin akan mengganggu juga sih. Untung lah. Ya ada sih kalau di jejaring page itu juga banyak warga Taiwan yang kayak ngomong itu hari ini emangnya ada hari apa Iya, tiba-tiba pada isunya pada full gitu. Nah Oke. kemudian kayak di Taman Taan itu juga sama pas orang-orang lagi nyetir lampu merah ada lihat tuh kayak Bondongan-bondongan. orang-orang Dia lagi bilang. foto-foto kayak kurudu pakai sarung kayak Yunus bilang bener-bener kami kok
kok mereka hari ini pakai begini, emangnya hari ini ada hari apa? Tapi ada banyak juga orang-orang, contohnya kayak muslim Taiwan yang kasih tahu oh harinya adalah hari Lebaran, Fitri, maksudnya mereka cai-cai kayak gitu. Jadi oh ternyata seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu cara juga ya untuk memperkenalkan nih budaya dan juga perayaan dari Muslim, dari Islam kepada masyarakat di Taiwan. Jadi mereka kan hanya tahunya yang mungkin hanya 4 festival ya, tetapi di sini ternyata juga banyak nih umat Muslim dan juga ada juga perayaan Lebaran. Oke nih teman-teman, untuk acara di radio, untuk acara obrolan di hari ini Kak Ilu sampai sini. Ya, jadi benar-benar luar biasa ya. Dan ada salam nih dari Bung Edi bilang selamat siang, salam jumpa. Salam jumpa. Dari Bung Dwi Budi Raharjo, selamat siang Wah, semuanya. sudah lama tidak ketemu ya. Mohon maaf lah dapatin lagi. Ya, masih Farin yakin Lebaran. nuansa Lebaran di Indonesia sekarang masih terasa kental ya, karena masih libur. Besok baru mulai kerja. Besok Besok mulai kerja Oh, ya. Indo masih libur ya berarti. Masih libur Ya, ya, memang liburnya. libur terakhir berarti Kalau hari ini. di Taiwan ya nggak libur. Balik dong hari ini. Iya. Di Indo. Wah, Bisa jadi, iya. bisa jadi. Beramai Tapi banget. karena kebetulan ya hanya selang berapa hari kemudian ada libur lagi, libur Agung tanggal 3 April, mungkin ada juga yang dur ya. Iya. Ada yang mungkin tuh ya, bagaimana teman-teman yang baru nggak? Coba lanjut gitu maksudnya. Dur bukan dur ya. Keren apanya misalkan kayak karena banyak makannya, lemak yang diput melendur. Oh, temen-temen namanya ya. Kan biasa istilah Farid kalau Iya, dia ya. pedur kan, jadi Bahkan langsungnya. kan maksudnya bisa kalap umah ini Oh, makin kan. bawah. Kita waktu ke tadi juga gitu kan ya. Iya. Ada Oh open iya, house. kebetulan juga pas hari Halal Sabtu bihalal. itu ada halal bihalal atau open house, dan yang pasti yang paling menyenangkan adalah adanya undian untuk pulang mudik bareng sama Asik. KDI. Asik. Waduh, itu apa namanya, ada disediakan lumayan tiket loh. pesawat Singapore Airlines dan Scoot. Singapore Airlines kalau nggak salah ada 9 atau 9 8. tiket. 9 tiket. Lembar. Iya. Wow. Iya, udah gitu Scoot cuma 1 atau 2 gitu. Wow. Wah, makanya jadi boleh bilang ya sangat beruntung ya, meskipun ya katanya sih yang daftar aja sampai 3.000-an, tapi diundi dapat cuma 10. Ya lumayan lah dibanding nggak ada sama lah. sekali. Dan ini biasanya kalau seandainya ikutin kegiatan segala macam nih, biasanya cuma dikasihnya 1, ya enggak? Iya. Kali ini 10. Jadi luar biasa sekali, dan langsung diserahkan langsung tuh dalam acara halal bihalal di KDI. Dan luar kali ini biasa. juga terima kasih nih untuk Pak Arief juga ya yang telah menyempatkan diri dan juga mengatur kegiatan ini. Setelah ikut sholat Id dia langsung ke mana KDI sendiri untuk menyambut teman-teman Ada acara lagi di situ. open house di sana ya. Jadi disediakan makanannya juga luar biasa ya. Iya. Yang pasti di sini tuh cari ketupat lebaran ya kan? Ada ya? Ada ketupat lebaran. Ketupat Itu dia. lodeh. Jadi wah, Waduh. ya ketupat memang pasangannya melodeh kan, Oh, lodeh iya. dan Tapi kalau rendang. lebaran emang nggak afdol kalau nggak ada yang namanya ketupat. Nah itu dia. lontong. Nah kayak itu dia. Farid ini udah ngalirik nasi lagi, langsung ambilnya ketupat. Ya, jadi Iya. emang bikinnya juga gak gampang sih. Kayak kemarin Kak Ditya ada lihat orang video yang lagi merantau juga kan, kangen bilangnya lebaran tapi nggak bisa pulang, ujung-ujungnya bikin lontong sendiri, pengennya seperti itu. Jadi kan kayaknya ada satu cara itu berasnya dimasukin ke plastik kemudian langsung direbus seperti itu. Enggak taunya plastiknya pecah jadi bubur. Oh, serius? Sebenarnya kan kalau pakai plastik kan itu nggak Iya, ini dia yang nggak nggak baik bagus, ya. nggak Ada bagus. apa Tapi plastiknya secara kan? mudah bagi bisa dibilang anak perantau yang nggak tahu cara buatnya gitu. Ya udah nasi dikempelin aja. Ya, seharusnya bisa beli sih di luar aja, beli aja di luar. Belum kali. tentu, karena buat bikin daun-daun bambu itu pakai daun bambu ya Iya, namanya. iya. Itu daun bambu itu Daunnya. juga susah. Dan Harus cari. gimana ngebikin bentuk ketupatnya itu repot. Makanya itu pakai plastik. Nah itu dia. Apa enggak ya pakai sistem lontong biar Iya, ada iya, tetap. betul. Dan kalau untuk di Taiwan syukurlah ya, karena semakin banyaknya warga Indonesia di Taiwan, semakin banyaknya umat muslim di Taiwan, dan kemudian semakin banyaknya toko-toko Indonesia. Jadi pada saat ini juga ada tuh yang jual lontong. Ketupat ada lah. Ketupat semua. pakai lontong juga boleh. ada Karena lah. kemarin ini Fadli yakin itu ketupat ya pakainya. Jadi karena ya itu dia wanginya ya. Jadi ya itu dia beda karena Sekarang pakai pertanyaannya berapa mangkok Kaveri di kayu? plastik. Cuma 1 mangkok tapi berkali-kali. Mangkoknya 1 doang, tapi Gorengnya satu. nambah-nambah. Karena Oh, iya. karena lingkungan enggak lah. Nah, masalahnya paginya itu kita sudah masak Indomie ya. Asik. Udah masak Indomie Sarapan seleraku, kemudian ya udah makan Indomie nggak berapa lama mesti ke KDI. Jadi waktunya masih udah setengah full. Sayangnya di situ. Kan kita juga nggak tahu bahwa KDI memberikannya segitu segitu banyak. banyak. Pikirnya jangan dah kasih kesempatan yang lainnya. Ternyata kayak gitu sampai Banyak. sisa ya ternyata ya. Banyak banget ya makanan. Iya, jadi ngomongin makanan, kangen lagi nih sama ketupat nih. Aduh. Teman-teman udah makan ketupat belum kalau kayak gini nih? Ya kalau di Indonesia juga ya boleh bilang banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya mungkin di tempat lain kurang ya. Seperti kayak nanti nih bukan cap gome ya. Ada gome. lontong cap gome. Lontong Iya kan? cap gome.
Tapi lontong cap gome kan kapan bisa makan? Iya makanya iya, tapi sekarang- dia setiap sekarang- bikin lontong cap gome. nggak harus Kalau cap di sini kan gome. makan onde, ya kan harus makan onde pas lagi festival lantern kan. Tapi kalau di Indonesia kan cap gome itu kan lantern kan ada festival kan. Lontong Dan cap tapi gome. ada lontong cap gome nggak tahu. Terus hari ini lagi pikir ini lontong cap gome apanya yang mewakili cap gome yang nggak ada sih. Bikinnya tiap Apa? ada angka 1 sama angka 5. Oh ya? Atau di Jadi mesti 1 paha ayam, 5 lontong gitu ya. Iya, gitu. Atau enggak 5 tahu gitu. Iya. Jadi cap gome gitu ya. Ya jadi memang di Indonesia banyak sekali juga ya model-modelnya ya hanya khusus di Indonesia dan kemudian baru membaur ke tempat lain ya. Ya, betul. Jadi ya lontong kalau di Taiwan kan boleh bilang nggak ada lontong kan. Nggak ada. Karena nggak ada tuh yang orang Taiwan nggak rajin tuh, bukan nggak rajin, mungkin Kurang. maunya praktis ya. adanya bacang. Praktis bacang ya. Bacang bacang. ya memang sih bungkus bacang juga susah sih memang sih. Oke deh, yang pasti nih teman-teman kembali lagi kita mengucapkan selamat Idul Idul Fitri Fitri. ya. Mohon maaf Mohon lahir maaf dan lahir batin dan jika kami ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga dengan kehadiran dari Idul Fitri sekarang ini kembali menyucikan kita semua. Dan sekarang kita mau pamit dulu dari ruangan Anda. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Udah? Ini kayaknya sengaja deh. Enggak, masih stopping belum? tuh, coba lihat tuh. Oh ya? Masih. Iya, enggak tahu ini kenapa. Halo. Loh. Ya teman-teman masih lihat. Tapi dia agak ini ya, agak sini ya. Agak ada. Tuh, Agak ngadat. yang nonton cuma 6 dari 7 ada sempat. Nggak ada Linda, nggak ada Amina, nggak ada Cindy, berkurang Ada 7 jauh. lumayan loh. 7 berarti 3 yang lainnya, 4 ya. Edi, kan udah pasti. Ternyata ada. Aduh, kasihan selain kita amat ya. ternyata.